Kebiasaan, ada lagi? Ya, apa lagi ya? Ibu ini mau jualan barang loh. Apa yang lagi? Jumlah konsumennya. Oke, konsumennya ya. Lebih ke jenis-jenis mungkin ya, atau tipe-tipenya. Jenis-jenis kayak apa aja ya? Apa lagi Bu? Ininya? Nggak masuk. Uang, modal. Enggak, itu anunya konsumen. Apanya ini? Pendapatan. Kemampuan daya beli mereka. Sekarang sudah paham kan target konsumen? Kita arahkan ke siswa. Target siswa berarti apa? Apa sih yang mereka senangi? Apa sih mereka tidak sukai? Kemampuan mereka bagaimana? Karena tadi kalau di konsumen adalah daya beli, ini ke daya tangkap, berarti kemampuan kognitif. Itulah target siswa. Maka ketika Bapak Ibu buat dari segi kemampuan kognitif, berarti kemampuannya, terbayang tidak di proses pembelajarannya nantinya apa? Konten, proses, atau produk? Kalau dari segi kognitif anak, ada anak yang lanang celup. Tahu lanang celup? Tidak tahu lanang celup? Lambat nangkap, cepat lupa. Oke, ada anak yang lanang celup, ada anak yang cepat nangkap gitu kan? Nah, kira-kira terbayang tidak pembelajarannya nanti mau seperti apa? Dari segi apa? Konten, proses, atau produknya? Ingat produk itu assessment ya, evaluasi. Oh, produk Konten betul. Inilah yang tadi. Itu kalau benar. Tapi kalau ibu klasikal, terbayang enggak bagaimana ibu klasikal? Nah, itu dia. Selama ibu masih bingung, masih membingungkan, berarti itu salah, itu saja. Selama dimasukkan, karena gini Bapak Ibu, kita tidak hanya menerima kata si A, tapi kita harus cari sumber aslinya sehingga masuk di logika kita. Ketika kita paham dan masuk logika kita, maka kita akan mudah melaksanakannya. Nah, sayangnya kita belum paham sudah mengeluh, itu saja. Ya, ini kunci utama modul ajar. Tanpa yang lain boleh ya, yang pasti TP, tidak mungkin tidak ada TP ya. Tujuan pembelajaran itu tambahkan tujuan pembelajaran. Terus langkah-langkah ini sintaknya misalkan problem based learning, misalkan di buku ada 7, kalau memang di kelas ibu cuma bisa pakai 5, pakai 5, buang 2-nya, tidak usah pusing. Sama kayak tadi, tidak perlu kamu makan susu tiap hari. Yang petani saja cuma makan tok nasi tok, 4 sehat 5 sempurna ya. Mau daging, petani tuh cuma sayur, nasi, lauk ada kadarnya, sehat walafiat. Yang orang kaya 4 sehat 5 sempurna, jantungan, stroke dan lain sebagainya. Oke, jadi kembali di situ ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Cukup? Cukup. Silakan Pak. Mungkin ini kan dari tadi berbicara tentang pembelajaran. Ya. Kalau saya kata Bapak tadi untuk ya mohon maaf gitu ya Pak, karena tidak berbayar. Bapak dengan terima kasih maksudnya mau hadir untuk. Oh iya. Karena uang bukan segalanya Pak. Biarkan uang yang nyusul kita. Serius, saya bukan mau ini siapa yang butuh uang ya. Tetapi bukan, jangan kita orientasi kita ke duit. Kalau orientasi kita ke duit, susah hidupmu. Belum tentu juga rezekimu. Kalau memang rezekimu, karena sudah saya membuktikan Bapak Ibu. Pernah saya tidak tahu dari mana pokoknya tiba-tiba perusahaan. Nah, kalau sudah kelas perusahaan baru hitung uang. Tapi kalau ke sekolah saya tidak terlalu berorientasi. Kemarin perusahaan alhamdulillah, kemarin PT Petrosi saya minta 800 per jam 3 hari. Nah, Bapak hitunglah sendiri. Mereka yang cari saya bukan saya yang pemasaran. Enggak tahu mereka tahu saya dari mana. Pokoknya gitu, dan mereka menyanggupi. Nah, kalau kita insya Allah lah. Kan kayak apalagi kita pegawai ya. Alhamdulillah kalau masalah kebutuhan utama tuh lewatlah sudah. Cuma yang gaya kita aja yang agak mahal tuh kan. Sudah ada baju ini, pengen baju itu. Ya kan? Sudah ada HP ini, pengen HP itu gitu kan. Oke. Ya Pak, kembali Pak. Ada apa Pak? Saya selaku wali kelas juga. Di kelas saya itu tergolong yang istimewa. Tadi kayaknya lebih banyak laki-lakinya dari kelas saya. Tapi yang pertama loh Pak. Tadi yang pertama? Yang pertama si Rian Pak, luar biasa, dia pertama maju. Ada salah satu anak yang memang sudah dilakukan, entah saya yang salah cara restitusinya
sudah saya lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Tapi ya mungkin perubahannya kecil, bahkan salah satu kendalanya adalah, bukan kendala sih, salah satu usaha yang harus saya lakukan adalah dengan kayak semacam menuntun gitu. Ketika dia mau melakukan ini, saya harus segera mendatangi anak tersebut. Ketika dia keluar kelas, saya harus segera untuk mendatangi dia. Kemudian hal itu sudah saya coba untuk restitusi. Betul. Langsung panggilan orang tua, menanyakan latar belakang dan segala macam. Kemudian dilakukan lagi restitusi, terus sampai ke pertemuan kepada kepala sekolah, kemudian masuk ke BK dan segala macam. Tapi sepertinya memang si anak, apakah saya agak bingung juga ini pengaruh di lingkungannya. Tapi mau dibilang lingkungannya juga, dia anak yang sering di rumah. Terus kemudian mana sih anaknya, penasaran saya. Terus kemudian aduh, repot-repot Bapak. Ya Allah, makasih Bu. Spesial. Oke. ya, tapi Masih tetap saja. iya Mas, sehari 2 hari berubah nanti. Betul. Seperti itu. Sekarang gini, Bapak Ibu, sudah saya sampaikan tadi. Metode apapun yang disampaikan para ahli, kalau memang tidak mempan, kenapa kita harus bertahan di budaya? Sekarang saya tanya kepada Bapak saja. Bapak, seandainya Bapak diberi kesempatan, menyampaikan keluh kesah Bapak itu, orang seperti apa yang Bapak pengennya? Misalnya pertama pasti menjaga kerahasiaan. Satu, next. Yang kedua mau mendengar, tidak memotong pembicaraan. Oke, 3. Terus Yang mudah Bapak percaya gitu. Dengan gampangnya Bapak tuh ngomong, ada masalah sedikit ngomong gitu. ya mungkin yang seperti itu, kurang lebih. Cari tahu berarti seperti apa anak itu. Karena saya sudah beberapa kali mendekati anak, alhamdulillah dapat. Pak, kunci utamanya adalah kepercayaan. Saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada kepercayaan anak itu terhadap kita, jangan harap anak itu akan terbuka. Jangankan anak orang lain, anak kandung bapak ibu saja kadang-kala masih tertutup loh. Kenapa mereka tidak percaya? Karena perlakuan kita. Perlakuan kita itu bukannya sekali 2 kali, tetapi itu bertumbuh menjadi kebudayaan, akhirnya itulah branding kita. What brand you have, itu yang akan mendefinisikan sikap anak. Itu gila. Sih. Salah satunya gitu Pak. Jadi kalau kita mau pakai apapun, metode apapun, kalau dari diri kita sendiri itu kurang kepercayaan anak, maka akan susah kita mengalahkan. Satu. Yang kedua, ibarat kata gini deh. Aduh, gimana ya saya menggambarkannya ya. Nah, kepercayaan. Saya kasih analogi Bapak Ibu. Ini kolega semua kan sudah saling kenal. Di atas 5 tahun, benar? Yes. Saya tanya sekarang. Di antara semua ini, apakah kolega Bapak Ibu semua percaya 100%? Jujur, tidak apa-apa. Hanya beberapa kan yang kita percaya, Yes. yang lainnya tidak. Ya sekedar kolega saja. Apa beda perlakuan kita terhadap orang yang kita percaya dengan tidak? Tidak usah jauh-jauh, masalah duit saja. Kalau yang kita tidak percaya minjam duit dengan kita, buatlah dompet tertutup daripada terbuka. Itu dompet baru, belum mengeluarkan duit. Tapi kalau ini yang kita percaya, kadangkala belum selesai dia ngomong, kadangkala belum dia ngomong, kita sudah paham maunya apa. Itu. Jadi makanya saya bilang tadi, nanti insya Allah penelitian saya ini setelah 6 tahun saya bergelut di sini, ini penelitian ke-6 saya. Dari runutnya ketemu dengan yang Bapak keluhkan anak tadi, sampai sekarang 6 tahun ini baru ketemukan modelnya. Itu ada 6 aspek non kognitif. Tapi ini belum penelitian ininya.
Tapi secara hasil penelitian dari penelitian kelima tadi, ini hasilnya. Untuk insya Allah nanti S3 saya. 1. Voice. Apa itu voice? Suara. Suara itu maksudnya ketika siswa guru itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat. Walau kita tahu mereka salah, boleh mereka membela diri, tidak apa-apa, kita kasih kesempatan. Atau yang kedua, di proses pembelajaran, kita dengarkan pengennya mereka belajar seperti apa sih. Dan kelebihan kekurangan mereka tadi berpengaruh terhadap pola pengajaran kita. Itu voice. Yang kedua, simplicity, penyederhanaan. Penyederhanaan yang tadi, mana materi esensi, aktivitas pembelajaran biasanya kan ada 10 lebih kegiatan pembelajaran. Kalau saya maksimal 5 Bu, satu kali pertemuan. Biarlah sedikit, yang penting anak tergiling, mereka terdapat. Karena kayak anak tadi, kalau terlalu rumit, pusing kepala, kita berbusa, tidak ada gunanya, materi tidak dapat. Yang ini tadi, tersambung-sambung sampai di luar. I'm good, my name is. Itu yang saya pengen, satu. Yang ketiga, objectivity. Apa itu objectivity? Adil. Kesempatan yang sama, tadi tergiling satu-satu semua. Karena semuanya bayar Bu. Walaupun mereka gratis, tapi pakai dana bos. Bayar semua anak, maka mereka punya hak untuk mengembangkan potensi dan kompetensinya. Yang ketiga, anak dinilai berdasarkan progres. Tahu progres maksudnya Bu? Aku kasih contoh. Misal ibu pertama saya uji, pertama masuk di kelas saya nilainya 30. Terus ibu saya uji nilainya 75. Terus di akhir sudah berproses, benar-benar berproses, dia cuma dapat 55 ibu. Ibu dapat 85. Ini saya kasih tidak akan mungkin 55. Pasti KKM ku kasih. Kenapa? Sudah peningkatannya dia naik 25, ini cuma naik 10. Gitu. Inilah hal yang saya temukan Bapak Ibu yang membuat anak akhirnya malas, motivasi belajarnya rendah. Kenapa? Ibu deh coba rasakan. Ikut misalkan PPG, sudah capek-capek belajar, sudah bikin ini, tiba-tiba masih tidak sampai juga nilainya, tidak lulus. Apa perasaannya? Tuh, down. Akhirnya sama dengan anak. Ngapain aku capek-capek belajar? Aku ini bodoh kok, tidak akan bisa itu, tidak lulus juga. Itu. Nah, dengan cara ini ternyata saya coba temukan kemarin, maka di kontrak perkuliahan saya sama sistem penilaian saya itu berbeda dengan Borneo. Saya buat sendiri tapi mengacu ke sistemnya Borneo tanpa mengubah anunya Borneo. Dapatlah di situ. Akhirnya apa? Pak, kata mahasiswa, saya itu selalu melakukan refleksi di akhir semester Bapak Ibu. Refleksi saya sudah di tahap tatap muka, live begini dengan mahasiswa saya. Dan keluar semua negatif-negatif saya. Itu lihat saya di TikTok saja, tanpa rasa beban mereka, tanpa rasa takut. Sudah di tahap itu saya kalau sudah tahap refleksi. Nah dari situ ketemu. Akhirnya salah satu ngomong, Pak, bagaimana nilai kalian dek? Perasaan Pak, nilai saya bertambah deh Pak. Kenapa bertambah? Bapak tambah ya? Enggak. Karena Pak, UAS saya kemarin perasaan tidak nyampe 60 Pak, 67 kalau salah. Kalau saya di mata kuliah lain Pak, tidak lulus saya Pak. Tapi kok di Bapak dikasih DC Pak. Kan passing grade-nya itu C. Saya kasih BC. Kok kasih BC Pak? Bapak tambah ya? Enggak. Bakal Bapak tambah. Ingat enggak kontrak Bapak kemarin? Bapak tidak peduli awal kalian sekarang apa. Yang penting progresmu asli. Dan kau benar-benar itu dapat hasil jerih payahmu. Oh berarti itu ya Pak ya. Itu. Maka dia terbrand di saya tuh, di kelasnya Pak John, yang penting saya harus meningkatkan kemampuanku. Yang lain mau pintar mau enggak bodo amat, yang penting saya. That would be. Itu yang sama di Carol Ellen Tomlinson tadi, yang pembelajaran berdiferensiasi. Siswa itu dinilai berdasarkan starting point, individual starting point. Karena Bapak Ibu, enggak usahkan ke siswa. Bapak Ibu saja yang sudah puluhan tahun, ya, Ibu belum tentu ahli bahasa, ya kan? Tulis-tulis paragraf belum tentu bisa. Bapak juga matematika hitung-hitungan belum tentu. Karena kita punya keahlian kelemahan masing-masing. Begitu juga anak. Ada beberapa alternatif di sisi humanis kita harus kita dapat kita keluarkan. Supaya apa? Oh ternyata di kelasnya Bapak ini yang penting saya berusaha. Maka timbul mastery learning motivation, bukan good grade learning motivation.
Apa itu Great Learning Motivation? Orientasi dapat nilai halal haram hantam. Itu. Oke, itu di bagian objectivity. Selanjutnya lagi di mana lagi ya? Accessibility. Apa itu accessibility Bapak Ibu? Maksudnya adalah kehadiran saya itu memberikan dampak kepada mahasiswa saya. Bukan seperti hantu. Tahu hantu? Guru hantu tahu? Bukan. Datang ke Hadir tapi tidak nampak kehadirannya. Nah, kau hadir secara utuh hadir di situ, tapi tidak ada faedahnya bagi siswamu. Contoh, kau jelaskan materi, kau banyak tanya terus, kau tanya ke temanmu. Apalagi yang sering dilakukan? Itu. Jadi kalau saya mau orang pertama yang mereka cari ketika mereka kesulitan. Jam berapapun saya selalu akses. Nanti aku tunjukkan WA mahasiswa saya yang ku bilang tidak mau belajar sama sekali. Saya bodoh Pak dan lain sebagainya. Akhirnya Pak, selamat malam Pak, tugas saya bingung di sini Pak. Bagaimana Pak? Ya tolong Bapak. Yang dari tidak mau, tidak percaya diri, akhirnya sampai begitu. Selanjutnya lagi application. Apa itu application? Mempraktekkan. Jadi dari teori ku praktekkan. Kenapa Bapak Ibu? Coba kita lihat mapel apa dari zaman bahala hingga saat ini. Yang mahasiswanya mau kriteria apapun, mau baik-baik sampai yang paling bandel sekalipun, yang mereka tidak pernah bosan belajarnya. Mapel apa? Itu dia. Kenapa? Di konsepnya anak olahraga itu bukan belajar bermain, padahal itu teori dipraktekkan. Maka dari situlah aku arahkan semua ke praktek kayak tadi Bu. Saya jangan dulu nulis. Nanti kalau mereka sudah terbiasa mempraktekkan, baru kita suruh menulis. Nah, ketika 6 konsep tadi kita sudah terapkan Bapak Ibu, harus kita butuh apa? Konsistensi. Ya? Ya. Tidak bisa misal begini ya. Jadi katanya tadi ada 6 ya. Anggap 6 ini. Itu harus dilindungi oleh konsistensi. Kalau tidak konsisten, mohon maaf lahir batin, tidak ada. Maka akan menimbulkan mastery learning motivation. Maka siswa berorientasi ke kemampuannya. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Misal kita dikenal killer, tidak usah kan ke siswa deh. Kita teman-teman saja. Biasanya bengisnya saya hari-hari datang ke sekolah. Tiba-tiba hari itu saya datang kubuatkan kopi. Curiga tidak Bapak Ibu? Curiga. Sianida ada ini. Sih? Di situ sama. Jadi kalau kita tidak konsisten Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita mau konsisten, walaupun apa tahu di awal brand kita jelek dengan siswa, tetapi kita konsisten melakukan itu, mereka akan melihat kok, berarti Mbak Ibu ini sudah ini memang dah. Apalagi nih kadang-kala kemarin saya ngisi di mana ya? Di Nunukan. Salah satu sekolah ada sebut merek. Saya Pak sudah belajar Pak kemarin Pak. Saya bikin media ini pakai ini pakai ini. Sekarang aku tanya, Ibu selama ini ngajar gimana? Biasa aja sih Pak. Duduk, ya, suruh mereka mencatat. Terus sudah berapa kali Ibu pakai itu? Kemarin tak baru sekali, tapi siswanya tidak mau. Jadi suruh mereka banyak keluar. Lah, aku kasih analogi kayak tadi. Siswa selama ini Bapak ini, Ibu ini kan biasanya ngajarnya kok tiba-tiba pakai begini? Kan di awal curiga dong mereka tuh. Ada apa ini? Nah, tapi kalau Ibu walaupun di awal belum dapat konsisten, jadi ya oh ternyata Ibu ini berubah mbah. Itu sama dengan ini. Nah, selama Bapak Ibu melakukan ini dan konsisten, insya Allah. Jadi akan timbullah itu namanya baru trust. Itulah saya nanti mengembangkan trust teaching model. Karena tanpa kepercayaan, kau tidak akan pernah bisa mengarahkan siapapun. Jadi yang saya lakukan tadi, di dalam kelas 1 walaupun pertama, saya ingin memastikan bahwa mereka berpendapat, kalau dengan Bapak saya bisa nih. Kalau dengan Bapak ini bisa bah belajar. Dengan Bapak ini aman bah dibantunya bah. Nah itu. Mulai di situ. Dan jadi nextnya mereka sudah tahu mereka mau belajar. 1. Yang kedua tadi ya, katanya tadi lagi-lagi ya, kata Ibu ada tadi yang pertama kali kan. Itu belum nyampe 5 menit baru kasih baru saya Pak maju. Selesai langsung.
Karena apa tadi? Karena dia tahu caranya kita tunjukkan. Dia merasa lebih tinggi, maka dia yang akan menawarkan diri, bukan kita yang menunjuk dia. Nah, sayangnya kalau saya sederhanakan, ingat tak Bapak Ibu? Apa namanya tuh? Peribahasa dulu. Ada gula, ada semut. Kalau udah ada gula, tak ada semut sini. Kalau ada gula, pasti semut tanpa diundang mereka hadir. That would be all. Jadi Pak, kembali ke apa yang kita rasakan sendiri. Ketika kita menemukan dengan siapa sih kita bisa percaya sama orang, begitu juga dengan siswa. Jangan salah Bapak Ibu, kenapa siswa-siswa sekarang begini Bapak Ibu, itu mereka punya jiwa yang lemah loh. Bukan tipe-tipe kita. Kalau tipe-tipe kita, bukan kita, saya masih 20 tahun ini. Kalau tipe-tipe kita Bapak Ibu, tipe kita zaman dulu, tipe pejuang. Ingat tak, walaupun Bapak Ibu punya keturunan sultan, kalau kau gerak rengkeng, kita tak jalan-jalan ke kota atau tak beli es krim. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, hadiah dulu baru belajar. Terbalik. Oke? Terus lagi, dulu kita tidak akan pernah dapat ilmu kalau tidak baca. Ingat tak dulu pengumuman PNS, cari koran subuh-subuh. Sekarang, yang penting ada kuota, ada internet. Dimanapun, posisi manapun dapat. Itulah dunia dan orang tua yang membentuk anak-anak ini serba mudah. Akhirnya membentuk bukan pejuang, pewaris. Maka ketika mereka dihadapkan pada sebuah kondisi, walaupun sederhana, mereka sudah merasa lemah, maka tingkat stres mereka tinggi. Maka hal utama yang kita lakukan adalah apa? Menciptakan kondisi yang menyenangkan di dalam kelas. Karena itulah obat termujarab bagi psikologinya mereka. Oke? Itu dia. Dulu kita kasih peralihan dari baru ke lama keras. Saya angkatan 84. Sudah tua ya. Saya sebenarnya jujur Bu Bapak Ibu ya, pengen sekali SK saya itu diubah jadi guru. Karena banyak ilmu di sekolah, sumpah. Dengan tingkah pola anak. Betul. Karena kalau di kampus, anak itu sudah punya kemerdekaan. Mereka mau lulus cepat mau enggak. Iya. Di situ beda sudah. Tapi mohon maaf, tidak jadi. Karena tipe kalau saya orang seperti saya sudah lama di pelosok. Karena saya Bapak Ibu keras orangnya. Bapak Ibu mau pejabat mau apa, kalau kau salah tetap bilang salah. Itu dia. Makanya saya kalau misalkan diminta ngisi di sekolah, pasti saya minta kelas. Itu untuk menyalurkan keinginanku. Karena menurut saya mengajar adalah apa ya? Ketika ngeliat anak yang dari nol menjadi satu gitu ya. Dari yang tidak mau menjadi mau, dari yang pikirannya negatif menjadi ini, dari yang pembohong jadi mulai belajar jujur. Itu sudah saya berhasil jadi pendidik. Makanya di kelas saya, di kontrak saya Bapak Ibu tidak boleh telat. 2 tidak boleh bohong, tidak boleh kurang ajar. 3 itu saja. Selain daripada itu aman. Kalau kau sekali bohong, misalkan telat nih, kenapa telat? Buat alasan langsung error. Saya pernah dibenci oleh dosen-dosen lain, ada keponakannya dan sebagainya. Ya bodo amat. Tetapi alhamdulillah dari situ mereka sudah mulai sekarang. Alhamdulillah. Kenapa telat? Kesiangan Pak, ngapain? Begadang. Seminggu depan ya. Udah, saya tidak marah. Karena apa Bapak Ibu? Saya pengen mereka bertanggung jawab. Tapi mereka kalau bohong, nah itu sudah keluar setan-setanku. Tapi kalau mereka jujur, contoh lagi. Mereka kesulitan Bu, yang penting mereka berani tadi. Kesulitan mereka maju, saya dampingi. Bisa, ini bang, di situ. Selama mereka mau belajar, pasti saya dampingi. Nah, tapi kalau sudah bohong, kurang ajar, itu tidak bisa saya tolerir. Makanya tadi duduknya gitu di situ. Karena menurut saya, mohon maaf ya, bukan mungkin ke Bapak Ibu menganggap ini apa ya? So ini silahkan cari tahu, tanya saya di kampus. Karena apa ya? Tujuan saya awalnya tidak mau jadi guru. Tapi ketika PLP, di situ saya jatuh hati langsung.
Saya dari keluarga tidak mampu, sangat-sangat tidak mampu. Dari bukan kampung, dari sawah tinggalnya, yang selama ini tidak dianggap orang, ya. Jangankan orang lain, kadang-kala keluarga dari paman dari itu, kadang-kala tidak nganggap. Cuma alhamdulillah saya punya orang tua yang hebat, terutama ibu saya. Akhirnya membentuk karakter kami pejuang. Akhirnya kami berhasil. Tiba-tiba saya ini ngajar PLP di sekolah unggulan waktu itu di Palembang. Dan saya langsung ditaruh di kelas yang bandel. Terus saya ketemu di mall sama mereka, 15 orang anak yang katanya bandel itu tadi, baru 3 minggu dengan saya belajarnya, ketemu di mall, salam satu-satu. Itu yang membuat saya langsung di situ, walaupun setelah PLP kan ini kan belum lulus, tapi saya sudah honor, Bu, sudah digaji honor di sekolah itu. Nah, disitulah, Bu, yang membuat saya jatuh hati walaupun gaji honorku cuma 200.000. Di situ saya merasa berharga. Karena selama ini tidak ada, Bu. Kadang-kala masih ada saudara juga ya, anaknya paman gitu, jauh di bawah kita, manggil nama. Iya. Nah, dari situlah saya ini, istilahnya itu, ada lulus S1 saya ditawari Bapak Ibu kerja di perusahaan. Gaji awal 2011, gaji awal 7 juta, rumah sama mobil fasilitasnya. Tapi saya tolak demi mengajar, tidak tahu kenapa, pokoknya saya itu suka mengajar. Makanya mohon maaf, silakan tanya di sekolah dampingan saya, fasilitator sekolah penggerak kayaknya cuma saya yang masuk ke kelas ngajar betulan, menunjukkan bagaimana pengajaran itu sendiri. Karena itu apa ya, Bu ya, jiwaku memang. Kemarin saya mau daftar Widya Suara karena mohon maaf pendapatannya lebih mumpuni, tapi setelah kutanya tidak bisa mengajar, tidak jadi, tidak mau, Bu. Karena saya mengajar, Bu. Yang penting saya mengajar, Bu. Kalau jabatan saya tidak terlalu. Ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan siswa itu, emosi naik turun, ketawanya ada, rasa mau mukulnya ada, itulah nikmatnya. Ketika di luar ketemu mereka lebih baik, itu surga dunia bagi saya. Itu bentuk apa ya? Ini saya untuk ibu saya. Di situ. Karena tujuan saya itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau menilai saya, Bapak ini terserah. Tetapi kalau mau cari tahu tentang saya, silahkan. Pak Joni, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Gimana Bapak Ibu? Oke, ya, cukup. Ada Pak Gede di sana. Boleh dong. Ini ada masalah ini yang sering telat. Ini kan udah ya diberkati. Kita makan tadi mungkin awal bisa kita makan kita nah telatnya ini hampir hampir apa sebenarnya? Hampir setiap pertemuan. Hampir tiap minggu itu hampir selama 3 kali. Jadi hampir sering gitu. Tapi kita orang tuanya sudah, kita pendekatan mungkin sudah ke orang tuanya sudah. Tapi masih tetap anaknya seperti ini. Nah, saya nggak tahu nih tindakan kita yang kita ini kalau saya sih zaman tua seperti zaman sekarang ini kan baru saya sih ingin saya kalau saya tegas saja kalau saya kan saya kalau orang saya karena dari dulu saya ngajar berbeda dengan sekarang kemudian saya sih saya tegas betul ini Kalau saya gimanakah haruskah kembalikan ke orang tua, kita bimbing lagi sampai mereka betul-betul berubah total. Tetapi saya perlihatkan untuk perubahan ini kok tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Padahal orang tuanya sudah tahu. Oke. Gimana tindakan kita atau? Oke, kalau saya pribadi Pak, ketegasan. Ketegasan bukan berarti kita menghukum dalam arti kata itu ya. Maksudnya itu ketika kita sudah buat kesepakatan dengan orang tua siswa dengan siswa, apapun kesepakatan kita kesepakatan bersama, ketika dia menyalahi itu, sudah tentukan sikap. Karena apa Bapak Ibu? Ketegasan kita merupakan tolak ukur anak-anak menjadi
mereka anu atau tidak gitu. Contoh ya, saya dulu 2017 pertama kali bergabung di Borneo dari Palembang, sumpah saya mengalami culture shock dengan sikap anak, tidak disiplin dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kami di Sumatera dulu, sebelum dosen itu datang, LCD sudah siap, mahasiswa sudah di dalam. Ini enggak. Saya coba pakai alternatif apapun enggak bisa. Ternyata salah. Dari konsepnya itu setelah 6 bulan saya cari tahu ternyata di salah satu kontrak perkuliahannya. Akhirnya saya ubah kontrak perkuliahan itu 2018 dan sistem penilaian saya. Saya terapkan pertama Bapak Ibu, ada dari semua kelas saya ada 30 orang yang enggak lulus. Satu berbohong, bukan satu berbohong, beberapa berbohong, satu sering telat dan lain sebagainya. Selesai kontrak, asal mereka sudah kontrak nih. Tahu Bapak Ibu, saya dicerca dari dekan sana, dari situ. Kau orang pertama yang tidak meluluskan mahasiswa, bodoh amat. Saya bilang, saya terapkan itu. Dan next, karena saya tidak bisa diintervensi, itu sudah mulai tersebar di antara mahasiswa. Oh, kalau dengan bapak ini begini. Ya sudah. Akhirnya berkurang dan alhamdulillah. Mungkin di awal kita mendapatkan respon negatif, Pak. Tapi kembali satu. Yang kedua, kita perlu juga refleksi kita. Tidak bisa juga kita menyalahkan salah satu pihak. Karena kita misalkan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita berinteraksi nih, interaksi sosial. Kita tidak berhubungannya tidak baik dengan beliau, tidak bisa dong kita menyalahkan dia terus. Mungkinkah ada sikap kita yang kita tidak sadar kalau itu menyinggung beliau? Itu juga yang perlu kita kasih tahu. Contoh, mohon maaf, Bapak Ibu melarang siswa telat, baru Bapak Ibu yang telat. Itu perlu juga kita koreksi. Di kontrak perkuliahan saya, mahasiswa tidak boleh telat 1 detik pun. Saya juga tidak pernah telat. Boleh dicek. Kalaupun misal minggu ini saya lagi berangkat nih, itu pasti minggu lalu sudah saya infokan kalau saya akan berangkat. Jadi tidak pernah saya buat mahasiswa saya menunggu. Di situ. Misalkan lagi, saya mohon maaf tadi saya numpang merokok, tapi tanya nih Pak, boleh kaya Pak ya? Aku bilang kan saya habis makan di situ. Misalkan salah satunya kan, apalagi kita cowok-cowok nih, bapak-bapak kadang ada yang merokok kan. Kita melarang anak merokok, baru kita tertantang di depan mereka merokok. Nah itu hal-hal yang perlu kita perhatikan juga dari sikap kita. Jangan kita menuntut anak, karena kita tadi Bapak Ibu, anak zaman dulu beda dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang, kau beli saya jual. Karena kenapa? Ku jelaskan. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, kenapa guru itu sangat dihargai, sangat didewakan oleh orang tua dan siswa? Karena Bapak Ibu, zaman dulu seperti yang saya bilang tadi, tidak akan pernah kau dapat pengetahuan kalau kau tidak baca. Baru sebatas dapat. Untuk memahami butuhlah sosok figur guru. Tanpa si guru kau tidak akan pernah paham sepenuhnya. Makanya zaman dulu kalau di kampung kami disebut nama ibu siapa? Bu Yani. Bu Yani. Jadi Guru Yani, ada gelarnya di depan, Guru Yani, semua guru. Makanya dulu guru diagungkan. Kau mengadu dengan orang tua, bukan dimarahin guru, ditambah. Karena apa? Kau pasti yang salah. Guru tidak pernah salah. Karena zaman dulu. Zaman sekarang kenapa tidak Bapak Ibu? Karena apapun tadi, segala kau akses dimanapun, tanpa kau harus kursus, kau sudah bisa. Satu. Terus yang kedua, untuk lebih paham lagi, tonton video YouTube. Itu penjelasan. Oke? Jadi kalau kita masih mengajar, cara kita zaman dulu, diterapkan zaman sekarang, mohon maaf lahir batin, Anda tertinggal. Kalau Bapak Ibu masih bisa mengajarnya seperti itu saja, dengan siswa yang sekarang, tidak laku. Aku kasih contoh. Zaman tahun 2000-an awal, itu HP apa yang paling in? 3315. Apa? Nokia, betul Nokia. Betul. Dia ikut tidak perkembangan zaman? Tidak. Iya. Sekarang kita lihat. Iya. Sip. Hilang. Jadi ditinggalkan oleh pengguna karena dia tidak mengikuti zaman. Begitu juga Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, kita loh yang butuh siswa, bukan siswa yang butuh kita. Betul. Tanpa mereka tidak ngajar. Ingat tak yang di Jawa nangis-nangis tidak ada siswa datang. Ku kasih analogi lagi.
Kenapa guru tidak mau berubah? Karena dia menganggap mengajar itu hanya sekedar melaksanakan tanggung jawab saja, bukan sebagai Jati diri. panggilan yang jati diri. Iya. Ku kasih analogi Bapak Ibu. Zaman Bapak Ibu dulu komunikasi lewat apa? Masih gadis. Surat. Hari ini dikirim, belum nyampe itu surat, sudah misalkan sakit, sudah meninggal ini orang. Nah, sekarang aku lihat komunikasi Ibu pakai apa? WA. Kayak HP. Kenapa? Karena langsung terlihat di mana kau itu udah kelihatan semua. Malah satu orang 2-3 HP. Nggak ada duit, kredit. Ada yang terbaru lagi. Kenapa sih HP ini terbaru? Aku keluar lagi, tapi tetap orang beli. Kenapa? Karena ada hal baru. Begitu juga dengan ngajar. Kalau kita masih pola dengan lama Bapak Ibu, diterapkan dengan anak zaman sekarang yang serba instan, serba mudah, mohon maaf, tidak laku. Sama kayak Nokia hilang. Ya, jadi kembali ke mindset kita. Tidak bisa kita mengubah orang tanpa kita harus beradaptasi. Nah, kecuali ke agama, mohon maaf, tidak bisa kita otak-atik. Itu sudah pakemnya. Karena itu bukan buatan manusia. Kalau yang buatan manusia, jangan harap kau pasti berubah-ubah. Di situ. Ya, juga dia tadi Bu. Jadi kita tidak bisa menuntut siswa, tetapi kita tidak ini juga. Saya mau tunjukkankah bagaimana ini saya dengan mahasiswa saya, dia memprotes saya. Ada dari sini. Jadi guru itu digugu dan ditiru, itu sudah menjadi. Siap. Oke. Saya kasih nilai 89. Kenapa? Karena Bapak tuh sudah seperti yang teman-teman saya bilang tuh ada kurang dan lebihnya. Tadi sebetulnya saya mau spill kata-katanya tuh yang saya bisikin tadi kan cuma sudah terlanjur di rating, jadi saya Oke. Ku tanya lagi ya. ada sih yang saya kurang struck dari gaya mengajar saya itu tadi. Setiap mengajar tuh terus pas ada kayak waktu kosong kasih kesempatan kami buat diskusi terus kan pergi merokok. Ada tak mukanya tertekan? Saya lihat di TikTok ini. Tidak ada editan. Terus lagi terkait kata-kata saya tanya. Dek, kata-kata Bapak yang begini-begini pedesnya dihilangkan atau tak? Jangan Pak. Kenapa? Itu yang enaknya. Coba. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia sudah merasa jauh-jauh. Bapak Ibu saja kalau sudah bestie, tidak membuli itu tidak enak. Iya kan? Ya. Tidak membuli itu tidak enak kalau sudah bestie ya. Tapi kalau belum bestie, jangan harap. Sedikit kau ngomong, tersinggung langsung. Tapi kalau kau bestie, walaupun dikeplak kepalamu tetap saja ketawa. Itu kalau bestie. Sama dengan siswa. Kalau siswa sudah istilahnya percaya dengan kita, insya Allah mereka mau kok. Sebandel apapun mereka. Karena saya alhamdulillah sudah sering menghadapi siswa. Teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, perikanan. Kalau FIKAS tidak pernah saya ambil ngajar MKWU bahasa Inggris di FIKAS tidak pernah mau. Kenapa? Terlalu baik-baik. Baru masuk, silakan Pak. Tidak keluar emosi. Tapi kalau ketemu yang anak bandel-bandel, nah itu keluar jati diriku baru. Karena Bapak Ibu, kita ini kenapa Bapak Ibu? Kita di guru ini, coba lihat. Kadang-kala ketemu dengan siswa, kadang-kala tualah siswa kita daripada kita. Kenapa? Karena kita ini campur aduk Bapak Ibu emosinya, maka olahraga muka. Kadang ketawa ngeliat kelakuan anak, kadang mau marah. Coba kalau yang di kantong itu satu, kaku. Itu salah satunya. Ya, itu Pak ya. Kembali ke kita juga, tidak bisa kita menyalahkan sepenuhnya ke siswa. Mungkinkah perlakuan kita kurang? Satu lagi, tidak usahkan ke siswa, anak Bapak Ibu misalkan. Sebenarnya rumah Bapak Ibu ini mewah. Tetapi kita lihat seberapa banyak waktu yang dihabiskannya di rumah sendiri atau di rumah temannya yang sederhana. Karena dia menemukan kenyamanan, bukan kemewahan di situ. Kembali ke situ lagi. Itu aja? Cukup? Atau lagi? Karena di sini pengen saya ketemu itu anak.
Saya paling seneng Pak ketemu yang anak-anak begitu. Bapak Ibu mau tahu tak? Yang kusimpan nomor HP mahasiswa itu yang terutama bermasalah. Karena apa? Saya harus mendeteksi supaya dia tahu nih. Kutunjukkan ya jam berapa Bu dia chat saya. Nafi. So, jam berapa Bu? 23. Jam 11 malam. Yang tanya apa? Materi. Pak, saya bingung. Tuh. Iya betul. Kan harusnya ini kurang ajar loh. Kurang ajar ini mahasiswa menghubungi saya tengah malam begini. Tetapi enggak. Anak ini saya untuk melumpuhkannya untuk dia mau belajar itu butuh 5 kali pertemuan. Ini sudah dapat, sudah di puncaknya. Kenapa harus saya lepas? Maka saya ini coba chat lagi, baca lagi. Dia ketemu saya kirimkan video, aku buatkan video lihat dah. Tuh. Pertama Ada lagi. Jam berapa tuh? Jam 12. Oke, Bapak tunggu di depan. Jam 12. Saya telepon ya. kan, saya yang telepon kan? Iya. Tuh. Oke. Di situ Bu, jadi saya bukan hanya omong, tapi memang benar-benar saya mau ini gitu. Karena apa Bapak Ibu, kita tidak tahu Bapak Ibu ke depan. Anak-anak bandel itu mohon maaf ya. Kalau yang dia berhasil. sudah momen berhasil lihat. Ya. Karena apa? Anak-anak yang di SMA ini Bapak Ibu masih di ego identity. Dia belum tahu arah dia mau kemana. Tapi kenapa dia di SMA bandel, tapi beberapa tahun kemudian jadi orang. Di situ. Karena anak bandel ini secara mental lebih kuat dibanding anak yang kutu buku. Betul. Yes. Oke? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan jadikan sebagai beban, tapi jadikan sebagai kesempatan. Bapak Ibu, saya tidak suka membaca orangnya. Itulah kenapa saya selalu mencari masalah di sekolah atau di kampus. Mana siswa bermasalah kumpulkan, karena saya mau cari ilmu baru. Itu tujuan saya. Dari sini pulang, oh berarti anaknya ini kurangnya. Di situ. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Cukup. Cukup ya. Oke, kalau Oke. cukup jadilah, Ya. jangan dipaksa. Iya betul. Uh-uh. Ya.